Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Kita senang bahwa pada pagi hari ini bisa jumpa kembali satu sama lain melalui kebaktian Thanksgiving. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih bahwa Engkau telah mengumpulkan kami bersama di minggu pagi ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Pimpin kami dalam kebaktian ini yang akan dibawakan oleh Ibu Sarah dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu-Ibu semua, kita memuji Tuhan bersama dengan tim worship kita. Was only pain. He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love. You see my darkness. I see the bright and warming sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again.
Bapak Ibu, kita mengucap syukur hari ini kita merayakan Thanksgiving bersama-sama 22 November 2020. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema rasa syukur mengalahkan iri hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama-sama dengan apa yang sudah Tuhan buat untuk kami. Terlalu banyak jika kami ingin menghitungnya. Hamba ingin menyampaikan bagian firman Tuhan ini yang sudah memberkati hamba, dan hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat tidak saja untuk hamba, tapi untuk Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah kami, urapilah hamba agar hamba layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus dan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan baca Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16, walaupun bagian ini hanya salah satu bagian acuan kita untuk firman Tuhan hari ini, karena ada banyak bagian firman Tuhan yang akan saya ambil untuk menjadi bagian khotbah hari ini. Saya akan bacakan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, tapi saya hanya akan baca ayat 10 sampai ayat 15 untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ayat 15 katakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Bapak Ibu, bagian ini berasal dari kata-kata ini berasal dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang dipekerjakan oleh seorang tuan atau pemilik kebun anggur. Mereka dipekerjakan dalam jangka waktu yang berbeda pada hari yang sama. Kelompok pertama bekerja jam 6 pagi, kelompok kedua bekerja jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Nah, ketika waktunya untuk membagikan upah mereka yang disepakati dengan kelompok pertama yang jam 6 pagi seharga 1 dinar, orang-orang yang bekerja sejak pagi ini mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut dan marah kepada tuan pemilik kebun anggur ini karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa kita yang bekerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore sama mendapat upah 1 dinar dengan mereka yang bekerja jam 5 sore? Berarti cuma 1 jam bekerja karena mereka hanya bekerja jam 5 sampai jam 6 sore, sama-sama mendapat upah 1 dinar. Bagi mereka, apa yang dilakukan oleh tuan pemilik kebun anggur ini tidak adil. Sehingga tuan pemilik kebun anggur ini marah. Dia katakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati?" Bapak Ibu berhadapan dengan pengalaman seperti itu, siapa saja saya rasa bisa mengalami atau merasakan apa yang dirasakan oleh para pekerja, orang upahan kebun anggur tadi yang bekerja dari pagi, merasakan terik matahari, dan sebagainya. Mereka bisa merasakan rasa cemburu, rasa iri hati, rasa dengki, karena merasa diperlakukan tidak adil. Iri hati adalah salah satu bentuk kesedihan atau kemarahan ketika melihat keuntungan orang lain. Ketika melihat orang lain mendapatkan yang lebih daripada kita. Mungkin kita semua dapat memahami perasaan para pekerja itu karena mereka bekerja lebih dari 12 jam. Mereka bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam, dan 1 jam. Dan diperlakukan dengan sama. Mendapat upah yang sama dalam 1 hari sebanyak 1 dinar. Coba kita menempatkan diri kita dalam perumpamaan ini.
seandainya kita adalah orang yang bekerja pada jam 6 pagi? Apakah kita akan merasa hal yang sama dengan orang-orang yang menggerutu karena hal ini? Akankah kita melihat kedermawanan pemilik kebun anggur ini dan bersuka cita dengan bersama-sama dengan orang yang mendapat upah 1 dinar hanya untuk 1 jam kerja? Apakah kita mampu untuk bersuka cita dengan mereka ketika mereka mendapat perlakuan sangat spesial dari pemilik kebun anggur? Apakah kita dapat menemukan diri kita bersama-sama dengan pekerja yang belakangan bisa merasakan bersuka cita, ataukah sebaliknya? Kita merasa iri hati, kita marah, kita tidak bahagia, kita menggerutu. Mampukah kita bersyukur bersama-sama dengan mereka, bahkan berterima kasih melihat betapa murah hatinya pemilik kebun anggur ini yang telah bermurah hati kepada mereka yang bekerja dalam jumlah jam yang sedikit. Bapak Ibu, dalam diri kita manusia tidak kenal tua, muda, kecil, besar. Ada monster ganas yang bisa merusak damai sejahtera, mencuri sukacita dari dalam hati kita. Dan monster itu dapat menghancurkan masa depan kita. Monster itu ada pada anak-anak, ada pada orang tua, ada pada pria, ada pada wanita, ada pada orang semua umur, semua gender, semua strata manusia. Dan monster itu adalah iri hati. Monster itu sangat membahayakan kita. Iri hati adalah perasaan tidak senang, tidak suka, tidak bahagia ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita, ketika kita melihat orang lain lebih beruntung, lebih berbahagia dari kita, lebih mendapatkan hal yang lebih daripada yang kita inginkan. Sehingga terkadang banyak anak Tuhan pun yang menyebut diri orang Kristen masih iri dengan kesuksesan orang lain dalam dunia ini. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 19-20 katakan, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi orang jahat, pelita orang fasik akan padam. Sehingga kita tidak boleh memelihara iri hati ini dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan memberkati kehidupan kita. Rasa syukur dan iri hati tidak dapat berada dalam ruang hati yang sama pada saat yang bersamaan. Tidak bisa. Iri hati saja atau rasa syukur saja. Karena itu mari kita belajar bagian firman Tuhan hari ini berdasarkan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan besar. Dari mana iri hati itu? Mengapa dan bagaimana iri hati itu bisa bekerja dan mengambil rasa syukur dari dalam hati kita? Dan bagaimana caranya kita bisa menang dari iri hati dan hidup dalam ucapan syukur yang berlimpah. Mari kita melihat satu demi satu pertanyaan itu dan menjawabnya. Yang pertama, dari mana sumber iri hati? Dari mana datangnya iri hati dalam hati kita? Yang pertama, iri hati ini bisa datang karena banyak hal, karena banyak sumber, karena banyak masalah. Yang pasti iri hati ini adalah dosa tertua di dunia, seumur dengan usia manusia dalam dunia ini. Ada beberapa hal saya catat sebagai sumber iri hati. Yang pertama adalah sikap iri hati seringkali berasal dari rasa tidak puas. Ketidakpuasan ketika kita mulai merasa tidak puas dan membandingkan diri kita dengan keberadaan orang lain, dengan nasib orang lain, dengan keberuntungan orang lain. Kondisi psikologis yang negatif ini sangat berbahaya kalau tidak segera ditangani. Ketika seseorang tidak puas dengan dirinya sendiri, tidak menerima dirinya apa adanya, maka iri hati akan dengan mudah mengganggu hidup dia. Hal ini nampaknya simpel Bapak Ibu, tapi ini yang terjadi dengan para pekerja kebun anggur tadi. Mereka menjadi iri hati, tidak puas, mereka mulai membandingkan diri. Mereka tidak puas dengan upah 1 dinar, padahal itu kesepakatan mereka. Ketika mereka melihat, oh yang kerja 1 jam dapat upah yang sama dengan saya, mereka mulai membandingkan diri. Mereka mulai merasa tidak puas dengan diri mereka, tidak puas dengan perlakuan pemilik kebun anggur. Nah itu juga yang terjadi dengan
perumpamaan prodigal son, perumpamaan anak yang hilang, atau perumpamaan si bungsu. Ketika si bungsu kembali, si sulung mulai merasa ayahnya tidak melakukan hal yang tidak benar, mulai membandingkan. Loh, dia pergi menghabiskan harta, sekarang dia pulang kamu buat pesta untuk dia, dan ini sesuatu yang tidak baik untuk saya. Dia mulai membandingkan kasih ayahnya terhadap dirinya dengan kasih ayahnya terhadap si bungsu. Bapak Ibu, kalau kita lihat hal ini, bukankah hal ini lumrah atau terjadi dalam hidup kita? Ketika kita mulai tidak puas dan membandingkan diri, maka ini menjadi sumber iri hati. Tidak dari situ saja Bapak Ibu. Yang kedua, sumber iri hati datang dari ketika kita menerima perlakuan tidak adil atau diperlakukan tidak adil. Perumpamaan dalam perumpamaan yang tadi kita baca, perumpamaan pekerja di kebun anggur, jelas bahwa mereka merasa bahwa pemilik kebun anggur melakukan ketidakadilan. Mereka mulai menggerutu karena mereka merasa mereka bekerja lebih berat. Mereka berada di bawah matahari lebih lama. Kenapa mereka mendapat upah yang sama? Diperlakukan tidak adil. Yang ketiga, mereka merasa iri hati dapat timbul karena orang merasa tersaingi. Mereka melihat bahwa orang yang bekerja 1 jam tadi mendapat upah yang sama, sehingga itu menimbulkan rasa persaingan dalam diri mereka. Hal yang sama terjadi dengan Saul dan Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah ketika tidak ada seorang Israel pun, prajurit Israel pun yang mampu berperang melawan Goliat. Akhirnya majulah seorang anak yang masih muda, yang hanya tidak dikenal, yang tidak punya pengalaman dalam medan perang, Daud, untuk berperang melawan Goliat. Ketika Goliat menang, ketika Goliat berhasil dikalahkan dan Daud menang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saul mulai marah, Saul mulai iri hati. Disitulah mulai muncul bibit iri hati dalam hati dia yang membuat Saul menjadi marah dan ingin membunuh Daud sejak saat kemenangan Daud terhadap Goliat. Usahanya untuk membunuh Daud terjadi seumur hidupnya karena dia merasa disaingi. Orang-orang memuji Daud dengan puji-pujian yang sungguh menyakitkan hati Saul sebagai raja pada waktu itu. Bapak Ibu, ketika kita merasa disaingi, ini hal yang sangat berbahaya karena dari situlah muncul iri hati. Bukan saja disaingi, tapi ketika kita ditolak, ketika kita merasa orang lain diterima dan kita ditolak. Itulah yang terjadi dengan Kain dan Habel. Ketika Kain merasa persembahan dia tidak diterima, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tapi persembahan dia tidak. Muncullah rasa iri hati dan dia mulai berusaha untuk membunuh adiknya, sampai akhirnya dia benar-benar membunuh adiknya. Saudara kandungnya sendiri Bapak Ibu dibunuh hanya karena perasaan iri hati. Yang kelima, perasaan iri hati ini bisa bersumber dari favoritisme di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat kerja kita, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah persekutuan kita, atau di tengah-tengah persahabatan atau hubungan kita dengan orang lain, relasi kita dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain lebih difavoritkan, kita mulai merasa iri hati. Dan ini yang jelas terjadi dalam kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya, anak-anak Yakub. Ketika Yakub menaruh favoritisme lebih kepada Yusuf, saudara-saudara lainnya mulai menjadi marah dan menjadi iri hati, sehingga mereka pun berusaha untuk membunuh Yusuf, seperti yang terjadi dengan Kain dan Habel. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, semua kita berjuang melawan sikap iri hati. Tidak ada seorang manusia pun yang kebal dengan dosa ini. Sehingga hari ini firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana caranya kita untuk bisa tidak saja mengenal, tapi melihat bagaimana iri hati bisa bekerja dan mengambil rasa syukur kita, dan bagaimana bisa menang terhadap dosa ini. Satu waktu ada kisah tentang seorang pengkhotbah dan pengajar yang kaliber internasional. Bapak Ibu mungkin pernah kenal dia, tahu dia, F.B. Meyer. Dia pernah bercerita bagaimana dia mengalami iri hati dalam pelayanannya. Dia pernah mengadakan satu pertemuan di Northfield, Massachusetts.
Ada banyak orang yang datang mendengarkan pesan-pesan khotbahnya. Namun sayangnya Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan, pada kesempatan yang bersamaan itu ada pengkhotbah lain yang melakukan seminar dan acara KKR di dekat tempat dia melakukan acara seminar dia juga. Pengkhotbah itu namanya Campbell Morgan, seorang pengkhotbah yang terkenal juga. Dia melakukan khotbah-khotbah eksposisi dari Alkitab yang dibawakan, dan ini menarik banyak orang datang ke dalam seminar dia, dan itu membuat F.B. Meyer menjadi cemburu, menjadi iri hati. Waktu dia mendengar hal itu dan dia tahu bahwa iri hati sudah ada dalam hati dia, dia berusaha untuk menyapu bersih iri hati dalam hati dia dengan cara apa? Dia katakan satu-satunya cara untuk menaklukkan perasaan iri hati dalam hati saya adalah aku berdoa. Aku berdoa untuk Morgan setiap hari, dan itulah yang aku lakukan. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun manusia kebal terhadap dosa ini. Sehingga mari kita lihat bagian yang kedua. Mengapa dan bagaimana iri hati dapat mengambil rasa syukur dari dalam hati kita? Ada 3 hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama, iri hati dapat mengambil rasa syukur dari dalam hati kita ketika iri hati itu mulai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 20 ayat 11 tadi kita lihat bahwa para pekerja ini mulai bersungut-sungut kepada tuan atau pemilik kebun anggur itu. Sehingga mereka marah ketika mereka mendapat upah yang sama dengan orang yang bekerja lebih sedikit jamnya. Dalam ayat 15, Tuhan itu katakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Bukankah aku yang punya uang, ini pekerjaan aku, kita sudah sepakat sehari sedinar, dan ini aku lakukan dalam berdasarkan kesepakatan kita. Tidak keluar sedikit pun dari kesepakatan kita. Sehingga pemilik kebun anggur ini mulai mengenal hal lain. Dia lanjutkan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah Bapak Ibu, iri hati dengan tanpa sadar akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak akan pernah ada rasa syukur dalam hati kita. Kita mulai akan mempersalahkan Tuhan. Pemilik kebun anggur ini tidak memberi gaji, mereka anggap tidak memberi gaji dengan adil, dan pemilik kebun anggur ini digambarkan sebagai Bapa di surga. Pekerja-pekerja ini adalah kita orang percaya. Ketika kita bekerja keras dan kita melihat orang lain diberkati secara sama dengan kita, orang lain yang bekerja kurang sekeras kita diberkati secara sama, kita mulai komplain, kita mulai menggerutu, kita mulai marah kepada Tuhan sebagai pemilik pekerjaan ini. Dan ini adalah tanda iri hati. Bapa di surga atau pemilik kebun anggur ini mampu membaca sampai ke kedalaman hati para pekerja, para orang upahan ini. Iri hatikah kamu karena aku murah hati? Bapak Ibu, hal yang sama juga terjadi dengan si sulung. Ketika si sulung ini diajak pesta oleh ayahnya untuk menyambut si bungsu, dia tidak mau masuk. Dia katakan, aku tidak mau. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lukas 15 ayat 28. Ia iri hati dan ia marah kepada bapaknya. Ia merasa diperlakukan secara tidak sama. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mulai iri hati, maka hubungan kita dengan Tuhan pun mulai rusak. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita tidak mampu lagi melihat kebaikan Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita lihat, oh, saya tidak mendapat perlakuan yang sama. Saya tidak mendapat hak yang sama. Sehingga kita mulai komplain dan menggerutu kepada Tuhan. Maka rusaklah hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan. Diambillah juga perasaan rasa syukur itu dari dalam hati kita oleh iri hati itu. Lihat betapa eratnya hubungan antara iri hati dan rasa syukur. Begitu iri hati masuk ke dalam hati kita, maka rasa syukur akan segera pergi. Mereka tidak dapat bersatu.
Berapa banyak dari kita merasa iri hati dan melihat Tuhan memberkati orang lain lebih daripada kita, sehingga kita mulai mempersalahkan Tuhan. Jika Bapak Ibu berada dalam kondisi ini, mungkin ini waktunya hanya kita yang bisa melihat hati kita, mengoreksi diri kita, dan hanya kita yang bisa katakan, Tuhan, aku sudah salah. Aku merusak hubungan aku dengan Tuhan, aku membiarkan iri hati masuk, dan membiarkan rasa syukurku pergi, dan aku mempersalahkan Engkau. Jangan memelihara rasa iri hati dalam hati kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi rusak. Bapak Ibu ingat cerita saya tentang Ted Turner, founder dari CNN. 5 tahun dia berdoa untuk adiknya yang kena sakit lupus, dan dia merasa marah karena Tuhan tidak menyembuhkan adiknya dari lupus, malah adiknya meninggal. Kemarahannya itu membuat dia meninggalkan Tuhan. Kemarahannya itu membuat dia merasa Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Dia mulai mempersalahkan Tuhan, dan rusaklah hubungan dia dengan Tuhan. Bukan saja rusak hubungan dengan Tuhan, hilanglah rasa syukur dia. Iri hati, kemarahan menguasai hidup dia, membuat dia meninggalkan Tuhan sampai detik ini. Yang kedua, iri hati bisa bekerja tidak saja merusakkan hubungan kita dengan Tuhan, tapi merusakkan hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan Kain dan Habel menjadi rusak. Malah akhirnya Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri, hanya karena iri hati. Dia tidak dapat bersyukur atas kelebihan adiknya. Seharusnya dia bisa melihat, oh kenapa persembahan Habel diterima? Kenapa persembahan saya tidak diterima? Seharusnya itu menjadi titik untuk dia memeriksa dirinya, memeriksa hatinya. Tapi tidak, dia membiarkan iri hati masuk, merusakkan hidupnya, dan menunjukkan sifat keduniawiannya. 1 Korintus 3 ayat 3 katakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu, jika kita hidup dalam iri hati, kita masih hidup dalam kedagingan, masih hidup dalam kemanusiaan kita, masih menjadi manusia duniawi. Sehingga kalau kita katakan saya sudah pengikut Kristus, seharusnya iri hati ini tidak ada dalam hati kita. Ketika ia mulai hadir, kita harus segera mengusir dia pergi dari dalam hidup kita. Karena apa? Iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan. Iri hati juga merusak hubungan kita dengan sesama. Dengan iri hati, kalau kita sudah mulai iri hati kepada sesama kita akan mulai menjadi jahat. Hati kita akan mulai menjadi jahat dan mulai memikirkan bagaimana caranya menjatuhkan orang lain. Dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak kali dalam kehidupan jemaat Bapak Ibu. Ketika ada jemaat satu sudah iri hati kepada jemaat lain, atau iri hati kepada hamba Tuhan, iri hati kepada sesama dalam persekutuan, maka orang yang iri hati ini akan merusak persekutuan dengan cara yang luar biasa. Akan menyebar gosip, akan berusaha menjatuhkan orang lain dengan berbagai cara. Apa saja akan dibuat untuk menjatuhkan hidup orang lain kalau iri hati sudah masuk dalam hidup dia. Sehingga hati-hati dengan iri hati, khususnya dalam keluarga, dalam persekutuan orang percaya. Begitu mudah dia masuk ketika kita lihat, oh orang lain itu diberkati hidupnya lebih daripada saya. Anak-anaknya lebih diberkati, usahanya lebih diberkati, pelayanan dia tampaknya lebih maju, lebih dihargai orang. Sehingga kita mulai iri hati dan merusak hidup hubungan kita dengan orang lain. Tidak saja dengan Tuhan. Mulai mencari jalan untuk menjatuhkan hidup orang lain. Dan ini sungguh-sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Jangan sampai ada hal atau iri hati seperti ini dalam hidup kita, khususnya dalam persekutuan orang percaya sebagai anggota gereja, sebagai anggota kerajaan Allah. Mari kita lihat diri kita sendiri. Kalau ada iri hati ini, cepat minta Tuhan bawa iri hati itu pergi. Ada 2 pertanyaan diagnostik yang bisa kita pakai untuk mengecek apakah kita punya iri hati terhadap sesama. Yang pertama, mampukah kita bergembira ketika kita melihat orang lain punya nasib yang lebih baik dari kita, orang lain lebih sukses dari kita. Karena kita tahu bahwa
Kalau dia Tuhan, diberkati Tuhan, kita pun akan diberkati Tuhan. Yang kedua, dapatkah kita dengan tulus bersyukur? Bukan dengan fake, dengan pura-pura, tidak. Dengan tulus bersyukur. Ketika kita melihat, oh hidup si A, si B, si C, hidup saudara saya, hidup teman seiman saya, lebih diberkati secara material atau secara fisik dari hidup saya. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu melihat kepada diri kita supaya kita tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Yakobus pasal 3 ayat 16 mengatakan hal yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu, lihat relasinya. Sangat erat relasi iri hati dengan rasa syukur. Ketika kita tidak mampu melihat kelebihan orang lain, ketika kita tidak mampu bersyukur, bergembira bersama orang lain, maka iri hati sudah masuk dalam hati kita. Kita tidak akan mampu bersyukur lagi untuk keberhasilan orang lain atau kelebihan orang lain. Pada satu kali ada kisah nyata tentang warga Athena. Warga Athena ini mereka memberikan hadiah sebuah meja marmer yang sangat bagus di Italia Selatan. Mereka hadiahkan kepada Plato, filsuf yang terkenal. Lalu ketika Plato ini mendapat hadiah yang besar, sebuah meja marmer yang sangat mahal harganya, dia mengundang orang-orang atau warga kota Athena untuk datang ke sebuah pesta yang dibuatnya di rumahnya. Meja itu dipasang, lalu dia undang teman-teman, semua best friend dia, para filsuf termasuk beberapa warga Athena untuk mengadakan perayaan, merayakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Italia pada waktu itu. Semua teman-temannya datang, mereka berpesta, mereka makan, minum. Setelah pesta itu hampir berakhir, muncullah teman, salah satu best friend atau teman baik dari Plato ini, yang adalah juga seorang filsuf. Dia datang dengan sepatu yang kotor karena menempuh perjalanan berhari-hari untuk sampai ke tempat Plato. Lalu dia katakan, saya sangat menghormati Plato karena saya diundang ke tempat ini. Saya tahu Plato adalah warga kota yang mulia dan sangat terhormat. Makanya dia dihadiahi sebuah meja marmer yang indah. Kemudian apa yang dia buat Bapak Ibu? Dia melompat ke atas meja itu dengan sepatunya yang kotor. Dia injak-injak meja itu lalu dia katakan, saya injak-injak meja ini untuk mengingatkan bahwa saya sedang menginjak kesombongan Plato. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sesudah dia turun dari meja itu, Plato tidak menjadi marah. Tapi Plato masuk ke kamar dia, mengambil sebuah sapu, lalu dia ambil sapu itu, dia bersihkan meja marmer tadi yang sudah dinaiki oleh temannya, dan dia katakan begini, aku berterima kasih karena kamu sudah menginjak-injak meja yang diberikan sebagai hadiah bagi aku. Tapi aku akan menyapu iri hati kamu dari meja ini. Bapak Ibu, benarkah Plato sombong? Tidak sama sekali. Dia mengadakan pesta untuk merayakan kebaikan, perhatian dari orang-orang yang berada di kota dia. Tidak sama sekali ada perasaan sombong, tapi temannya ini menjadi iri hati sehingga dia melakukan hal yang sama. Plato merasa dia layak untuk membuat pesta itu untuk bersukacita bersama-sama, bukan untuk menonjolkan diri. Bapak Ibu, kita tidak perlu iri hati karena iri hati akan merugikan diri kita sendiri. Iri hati tidak saja merugikan diri kita sendiri, merusakkan hubungan kita dengan Tuhan, tapi yang paling mengerikan adalah iri hati merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, ada satu kisah. Kisah ini bukan kisah nyata, kisah tentang seekor ayam dan seekor bebek. Satu kali ayam ini melihat bahwa penjualan telur bebek lebih banyak dari dia, menghasilkan uang lebih banyak. Telur bebek ini lebih besar, harganya lebih mahal. Sehingga ayam menjadi iri hati, lalu ayam bersedih. Bukan saja bersedih, dia mulai kepikiran dan badannya mulai kurus. Karena kepikiran badannya mulai kurus, ayam ini kemudian menghasilkan telur yang kurang bagus. Telurnya lebih kecil, kurang proteinnya, kurang bagus lah untuk dijual di pasaran. Kemudian bebek ini menjadi resah, dia panggil ayam, dia katakan, kenapa kamu kelihatan kurus, kamu kelihatan
lesu, kamu kelihatan sedih. Ayam katakan, saya iri sama kamu karena telur kamu lebih besar dan lebih mahal dijual di pasaran. Lalu bebek ini kaget, dia tertawa dan dia katakan, kamu tahu, kamu tidak perlu bersedih. Karena yang pertama, anak-anak lebih suka makan telur ayam dari telur bebek. Yang kedua, telur ayam lebih sehat dari telur bebek. Dan yang ketiga, kalau kamu dengan badan kecil menghasilkan telur sebesar saya, kamu tidak akan kuat, kamu akan sakit, bahkan mungkin kamu akan mati. Disitulah ayam sadar bahwa, oh, saya tidak perlu merusak diri saya dengan iri hati. Bapak Ibu, iri hati tidak saja merusak hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, tapi iri hati merusak diri kita sendiri. Ketika iri hati masuk dalam hati kita, iri hati merusak masa depan kita. Karena apa? Orang yang iri hati ada berfokus kepada keberhasilan orang lain. Iri hatinya memakan dirinya sendiri seperti yang ditulis dalam Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu bayangkan Salomo menulis nasihat ini ribuan tahun yang lalu, tapi masih tetap up to date sampai saat ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Bayangkan betapa ruginya kita ketika kita iri hati dan akhirnya kebahagiaan kita hilang, rasa syukur kita hilang. Bukan itu saja Bapak Ibu, kesehatan kita pun menjadi terganggu. Saya tidak pernah menemukan orang yang iri hati itu bahagia hidupnya dan menjadi sehat secara fisik. Tidak Bapak Ibu. Kebanyakan mereka yang iri hati akhirnya mengidap banyak penyakit. Sains menemukan relasi antara iri hati dan kesehatan kita. Iri hati menyebabkan orang susah tidur, iri hati menyebabkan orang kurang nafsu makan, iri hati menyebabkan orang punya detak jantung yang lebih cepat, depresi, emosi ini membuat orang merasa sengsara, merasa tidak berharga, merasa harga dirinya terancam teratas keberhasilan orang lain dan atas kurangnya perhatian orang lain terhadap dirinya. Iri hati merijus hormon kebahagiaan atau serotonin dalam jangka waktu yang panjang dalam hidup kita, sehingga membuat kita gampang menjadi sakit. Bapak Ibu, siapa mau kalau sudah mendengarkan ini, mau menjadi sakit, mengorbankan kesehatan kita, kebahagiaan kita, hanya karena kita iri hati kepada orang lain yang lebih berhasil? Rugi Bapak Ibu, rugi sekali dengan diri kita sendiri. Masa depan kita menjadi rusak karena kita hidup dalam iri hati. Rasa syukur kita hilang, sehingga kita melihat iri hati dan rasa syukur ini benar-benar punya relasi yang luar biasa. Iri hati mengambil rasa syukur kita dan merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa menang terhadap iri hati? Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam ucapan syukur yang melimpah? Pertanyaan ini penting dan patut diajukan. Bagaimana kita bisa menang? Kalau saya sudah lihat semua dampak negatif dari dosa iri hati, bagaimana saya bisa menang supaya saya bisa hidup dalam ucapan syukur? Bukan hanya karena hari ini adalah Thanksgiving untuk kita, bukan. Tapi bagaimana saya bisa hidup dalam ucapan syukur setiap hari, tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, tiap hari dalam hidup kita. Yang pertama, meyakini bahwa Allah mengasihi kita dan Allah memiliki rencana dan pemberian karunia, gift yang berbeda untuk tiap-tiap orang. Kita harus percaya bahwa Allah sangat peduli, sangat mengasihi kita. Kalaupun Dia memberikan gift yang berbeda, bukan karena Dia membenci kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Dia tahu kemampuan kita. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang talenta? Ada seorang diberikan 5, seorang diberikan 2, seorang diberikan 1. Yang diberikan 5 ini merasa gembira dan dia mengembangkan talentanya, gift-nya, karunianya, pemberian Tuhan untuk dia, sehingga yang 5 ini bisa menjadi 10. Yang mendapatkan 2 juga dia gembira dan melakukan usaha untuk mengembangkan 2 ini, sehingga yang 2 ini bisa menjadi 4. Tapi yang 1 menjadi marah, merasa tuannya tidak adil, sehingga dia menguburkannya.
Sehingga apa yang terjadi dengan yang punya 1 talenta ini? Dia dibuang, dia dihukum ketika tuannya datang kembali. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Sehingga kalau hal ini ada dalam konsep ini ada dalam diri kita, kita tidak perlu iri hati. Ketika iri hati datang, ingat Tuhan mengasihi kita. Pemberian Tuhan terhadap tiap orang berbeda dan tidak sama. Kalau kita bisa menerima ini, kita akan mampu untuk bersyukur. Kita akan mampu mengusir rasa iri hati dari dalam hati kita. Yang kedua, iri hati bisa pergi kalau kita berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa aku kerja 12 jam? Aku cuma dapat 1 dinar. Kenapa dia kerja 1 jam? Dia dapat 1 dinar sama dengan aku. Bapak Ibu, itu hak Tuhan yang memberikan kepada kita. Sehingga jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Dalam perumpamaan tentang prodigal son terjadi hal yang sama, anak bungsu dan anak sulung. Baru saja anak bapa yang memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur, bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Lukas pasal 15 ayat 30, itu yang dikomplain oleh anak sulung, Bapak Ibu. Dia membandingkan keberuntungan dia dengan keberuntungan adiknya. Sehingga Bapak Ibu, tiap orang diberikan Tuhan berkat berbeda. Kita tidak boleh atau tidak boleh tergoda sedikit pun untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kembangkan apa yang ada dalam diri kita. Kapasitas apa yang ada dalam diri kita, kembangkan supaya itu diberkati oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain adalah tindakan yang bodoh dan merusak diri sendiri. Karena apa? Tiap-tiap orang selalu ada yang lebih dari kita. Bahkan diri kita selalu ada yang lebih dari orang lain. Tidak ada yang pernah sama. Kalau kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, maka rasa syukur ada dalam hati kita. Iri hati akan pergi. Yang ketiga, pusatkan perhatian kita dan kepedulian kita bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada mereka yang kurang beruntung. Yakobus 3 ayat 14 katakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu memperhatikan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran ini. Bapak Ibu lihat, Yakobus 3 katakan perasaan iri hati dan egoisme, perasaan iri hati dan mementingkan diri itu selalu seperti anak kembar, selalu bersama-sama, selalu berada pada waktu yang bersamaan. Ketika iri hati, fokus kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika iri hati datang, kita memikirkan bagaimana saya bisa begini, bagaimana saya bisa begini, bagaimana saya bisa begitu. Karena kita melihat membandingkan diri kita dan orang lain, sehingga fokus kita adalah diri kita. Kita tidak peduli dengan orang lain lagi, egois. Kita menjadi egois, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Sehingga kalau ada iri hati dan egois, ini menunjukkan kita masih manusia duniawi. Dengan kata lain, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ganti pusat atau fokus perhatian kita kepada orang yang di atas, kepada orang yang kita iri hati. Ganti fokus kita dengan memperhatikan orang yang kurang beruntung. Bapak Ibu coba praktekkan kebenaran ini. Kalau Bapak Ibu mulai iri hati kepada seseorang, coba Bapak Ibu pergi ke tempat di mana orang susah. Atau pergi atau lihat atau cari teman Bapak Ibu yang lebih susah dari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu anggap hidup dia kurang beruntung. Pergi, cari kesaksian hidup dia, dengarkan pengalaman dia, dengarkan pergumulan dia, maka Bapak Ibu akan beruntung. Pak akan bersyukur karena melihat, oh ternyata hidup saya lebih diberkati dari orang lain. Ternyata hidup saya lebih beruntung dari si A, si B. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Pusatkan perhatian kepada mereka yang kurang beruntung. Inilah cara yang efektif untuk menghilangkan iri hati dan untuk menaikkan rasa syukur kepada kita, dalam diri kita. Ketika kita melihat orang lain yang lebih susah, kita akan bilang, oh Tuhan, aku bersyukur karena Engkau memberkati aku lebih. Yang keempat, dan ini yang terpenting, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Bapak Ibu, ini terakhir tapi terpenting. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
Segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Lukas 15 ayat 31. Ketika bapak dari si bungsu dan sulung ini melihat bahwa sulung ini menjadi iri hati dan marah kepada adiknya, bapaknya katakan apa? Anakku, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Milikku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apalagi yang kurang? Sehingga kamu lihat, mengucap syukurlah atas semua berkat Tuhan yang kamu miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Bapak hendak katakan kepada si sulung, mengucap syukurlah, kamu punya berkat yang banyak sekali. Kekayaan aku yang begini banyak ini adalah milik kamu. Apalagi yang kamu marahkan, apalagi yang kamu membuat kamu iri hati dan menjadi marah kepada adikmu. Bapak Ibu, bersyukur membuat kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, membuat iri hati pergi dari dalam hati kita. Teruslah mengucap syukur. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita sekalipun. Tapi ketika kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan, kita akan melihat bahwa iri hati itu akan pergi dan rasa syukur itu akan menjadi banyak. Berfokuslah pada berkat Tuhan yang kita miliki dan jangan terus melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas maka hilang ucapan syukur. Ucapkanlah syukur atas setiap berkat Tuhan. Latihlah diri kita untuk memiliki relasi yang intim dan jujur dengan Tuhan. Dengan Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Maka kita akan hidup dalam ucapan syukur. Berfokuslah sekali lagi pada apa yang sudah kita terima dan bukan pada apa yang tidak kita terima. Iri hati membuat kita menderita, tapi ucapan syukur membuat kita sehat dan membuat kita bahagia. Bapak Ibu, keinginan dalam dunia ini tidak akan pernah berakhir. Hiduplah dalam rasa puas dengan semua berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sekali lagi, keinginan tidak akan pernah berakhir, namun ucapan syukur akan mengakhiri segala bentuk iri hati. Hidup yang bahagia bukan hanya tentang mengejar, namun menerima apa yang ada. Karena itu hargailah apa yang sudah kita miliki, maka kita akan merasa bahagia dan akan penuh dengan ucapan syukur. Tidak perlu lagi mencari dan mengingini apa yang diinginkan, yang dimiliki oleh orang lain. Hati kita akan selalu penuh dengan ucapan syukur dengan apa yang kita miliki. Puaslah dengan apa yang kita miliki. Saya menutup bagian ini dengan kisah tentang seorang anak penyemir sepatu. Dia bekerja di mall tiap-tiap hari. Satu kali dia lihat ada orang kaya masuk dengan mobil mahalnya, dengan sopir pribadi. Dalam hati dia katakan, kapan aku bisa seperti orang itu? Kapan aku bisa kaya seperti dia? Punya mobil bagus, rumahnya juga pasti bagus. Aku tidak akan menjadi penyemir sepatu seperti begini seumur hidup aku. Kemudian dia lihat si orang kaya ini duduk tetap dalam mobil, sopirnya turun masuk ke dalam mall untuk beli sesuatu. Waktu dia lihat, orang kaya ini melihat dia dari jendela mobilnya dan melambaikan tangan. Lalu dia bilang, wah, orang itu lihat dia. Dalam hatinya si orang kaya ini berpikir, wow, alangkah beruntungnya anak ini. Dia bisa bebas pergi kemana saja, dia bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Kemudian dia panggil anak ini, kamu kesini sebentar. Lalu dia buka pintu mobilnya, dia bilang, maukah kamu menggantikan aku sesaat? Aku jadi kamu dan kamu jadi aku. Waktu dia buka pintu mobilnya, anak penyemir sepatu ini melihat bahwa si bapak yang kaya raya ini tidak memiliki kedua pasang kakinya. Dua-dua pasang kakinya tidak ada. Lalu dia katakan, tidak, saya tidak mau menggantikan kamu walaupun sedetik. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki. Lalu dia pergi. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi dia seumur hidup dia. Dari situlah dia tidak pernah komplain tentang dirinya sendiri, tentang apa yang dialaminya, apa yang dimilikinya. Dia mengucap syukur dan dia katakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku punya tubuh yang lengkap. Walaupun aku tidak sekaya seperti si bapak tadi. Bapak Ibu, bersyukurlah dan lepaskanlah iri hati dalam hidup kita. Kalau kita mau bahagia, mau penuh hati, penuh ucapan syukur, berhentilah iri hati.
Karena iri hati dan rasa syukur tidak pernah berada dalam ruang hati yang sama pada saat yang bersamaan. Kita harus memilih salah satunya. Happy Thanksgiving. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan ini. Ajarlah kami tiap kali bibit iri hati itu mulai ada dalam hati kami. Ajarlah kami untuk segera mengusirnya dan tidak membiarkan bibit itu ada, berkembang biak, dan menjadi dosa-dosa lainnya. Hamba berdoa untuk tiap-tiap kami semua, baik hamba maupun semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami untuk terus menang terhadap dosa iri hati, sehingga kami hidup dalam ucapan syukur yang melimpah. Tolong kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan yang banyak, yang besar, yang tidak terhingga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini dan berkatilah hidup kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah lagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan buat kita semua, menjadi kekuatan buat kita lagi, khususnya dalam merayakan waktu-waktu Thanksgiving dalam minggu ini. Baik, ya tentunya ada beberapa pengumuman. Yang pertama tentunya Happy Thanksgiving buat kita semua, buat semua Bapak Ibu. Selamat menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga kita di rumah di masa Thanksgiving ini. Doa saya kiranya beberapa firman Tuhan yang disampaikan dalam minggu-minggu ini dapat menjadi pelajaran baru buat kita dan dapat membuat hari Thanksgiving kita tahun ini lebih bermakna, dalam arti kita terus mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan, tapi juga kita tidak lupa untuk semua berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan berikan kepada kita. Kita sadar, kita tahu bahwa itu semua hanya karena Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, kita bisa punya apa yang kita miliki sekarang, itu karena Tuhan, bukan kekuatan dari kita, bukan karena kekuatan kita sendiri. Baik, Bapak Ibu, yang berikut selamat ulang tahun untuk Ibu Lili yang berulang tahun tanggal 17. Selamat ulang tahun Bu Lili di Jakarta, salam buat semua keluarga juga. Bahkan happy anniversary buat Pak Tony dan Ibu Lisa yang merayakan anniversary mereka tanggal 17 juga. Tuhan berkati Pak Tony dan Ibu Lisa. Tuhan berkati semua keluarga Pak Tony dan Ibu Lisa. Selamat ulang tahun buat Pak Andi Saputra yang ulang tahun tanggal 19. Tuhan Yesus memberkati Pak Andi juga. Bahkan happy anniversary buat Ibu Ina Tarigan dan Pak Simon Tarigan tanggal 21 November. Tuhan Yesus juga memberkati Pak Simon dan Bu Ina, bahkan semua keluarga. Baik, Bapak Ibu, kita juga berdoa supaya teman-teman kita semua yang beribadah secara in person hari ini di Playground, dalam rangka hari Thanksgiving, mereka juga diberkati oleh persekutuan di Playground, mereka juga diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah dan semua ibadah hari ini Playground. Baik, saya akan tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu bisa tundukkan kepala, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.